Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan belajar menulis surat pribadi. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kalian dapat menulis surat pribadi sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Oke. Kemudian, mengapa sih kalian perlu belajar menulis surat pribadi? Paling tidak ada 3 alasan ya yang menyebabkan kalian masih perlu untuk belajar menulis surat pribadi, yaitu yang pertama, surat pribadi dapat kamu kirim ke daerah manapun meskipun daerah tersebut belum terdapat sinyal. Jadi saat ini kan memang dengan kemajuan teknologi kita bisa menyampaikan informasi dengan sangat cepat ya, baik itu melalui WA, email dan lain sebagainya. Akan tapi kita tidak dapat pungkiri bahwasanya masih ada beberapa daerah yang belum bisa merasakan sinyal internet, sehingga masih memungkinkan kita untuk berkirim surat menggunakan surat pribadi jika ingin menghubungi mereka. Kemudian yang kedua, jika kamu kehilangan kontak telepon teman dan masih menyimpan alamat lengkapnya, kamu masih bisa menghubunginya melalui surat pribadi. Jadi misalnya kita tidak punya kontak teleponnya atau kontak teleponnya hilang atau berganti. Nah, tapi kita masih punya alamat tempat tinggalnya. Nah, kita bisa menanyakan kabar mereka melalui surat pribadi ini. Kemudian yang terakhir, surat pribadi menimbulkan pesan yang lebih mendalam daripada pesan singkat WA. Nah, jadi ketika kalian mengirim menggunakan surat pribadi, ada pesan mendalam ya yang dapat kalian sampaikan karena banyak hal yang bisa kalian sampaikan melalui surat pribadi dibandingkan apabila kalian menulis WA yang tentu saja cukup singkat ya ketika kalian menuliskannya. Juga ketika kalian menulis surat pribadi, eh, akan tersimpan rapi ya, tulisan kalian akan tersimpan, akan ada bukti fisiknya, sehingga menimbulkan pesan mendalam. Berbeda kalau WhatsApp itu kan hanya tersimpan di memori telepon ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, untuk menulis surat pribadi, kalian perlu perhatikan unsur surat pribadi yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi ini sesuai tata urutannya ya. Ketika kalian nanti menulis surat pribadi, ada 8 urutan ini. Ada 8 unsur yang harus kalian penuhi dan sesuai dengan urutan ini. Yaitu yang pertama, tempat dan tanggal surat. Di sini informasinya terletak di bagian kanan atas surat. Ini adalah hal pertama yang akan kalian tulis nanti. Oke. Kemudian contohnya kalian bisa tuliskan seperti ini: Mojokerto 28 Februari 2021. Kemudian alamat surat. Alamat surat adalah hal berikutnya yang dapat kalian tulis. Ini contoh untuk sahabatku Andi di Bandung. Kemudian salam pembuka, ada beberapa alternatif, kalian bisa menggunakan salam kangen, salam hormat, atau menggunakan salam khas keagamaan masing-masing ya. Misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setelah selesai menulis salam pembuka, kalian tulis bagian pembuka yaitu Hai Al, bagaimana kabarmu dan seterusnya. Kemudian masuk bagian isi, bagaimana kalau ketika saya di sana kita bermain ke depan dan seterusnya. Kemudian masuk di bagian penutup, sekian ya surat dariku. Kemudian salam akhir bisa menggunakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau sampai jumpa. Kemudian terakhir jangan lupa tuliskan nama dan tanda tangan. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan dalam menulis surat pribadi. Jadi kalau tadi kalian lihat ini urutannya ya, unsur-unsurnya, strukturnya 1 sampai ke 8 ini harus sesuai. Nah, berikutnya jangan lupa ada hal yang perlu kalian perhatikan ketika menulis surat pribadi. Yang pertama adalah ini pengirim adalah kalian ya misalnya, kemudian penerima. Ada 3 hal yang perlu kalian perhatikan, yaitu yang pertama usianya, apakah dia lebih muda, sebaya atau lebih tua. Kemudian jenis kelaminnya pria wanita, kemudian hubungannya bagaimana, akrab tidak akrab baru kenal atau baru kenal. Nah, di sini terkait dengan penggunaan bahasa yang akan kalian gunakan, ragam bahasanya bagaimana. Nah, kalau sebaya kan kita bisa lebih santai. Kalau lebih tua kan kita tentunya menaruh hormat di sana ya dengan bahasa yang lebih santun. Kemudian tujuannya juga demikian, jadi menyesuaikan ya, ada yang tujuannya mengundang, mengajukan permohonan, menjawab undangan, merencanakan sesuatu, memohon maaf, mengucapkan selamat, menulis simpati, kemudian mengucapkan terima kasih, dan menggambarkan atau memberi informasi. Nah, tentu saja ini kaitannya memiliki ini ya tujuan yang berbeda. Nah, kita lanjutkan langsung ke contoh ya agar lebih mudah. Nah, contoh, perhatikan ilustrasi berikut. Nah, kamu akan mengirimkan surat kepada sahabatmu bernama Dani yang tinggal di Denpasar. Tujuan kamu menulis surat tersebut adalah untuk menyampaikan keinginanmu untuk berkunjung ke rumahnya pada bulan depan.
Nah, ini ya, jadi kata kuncinya di sini kamu mengirim ke sahabat berarti sebaya ya, kepada Dani di Denpasar, karena sebaya berarti nanti bahasa yang digunakan menggunakan ini ya, berarti menggunakan bahasa yang santai ya, ragam yang santai. Kemudian tujuan kamu menulis surat adalah untuk menyampaikan keinginanmu berkunjung ke rumahnya. Jadi nanti di bagian isi harus ada keinginan untuk berkunjung di sana. Ada kalimat yang menyampaikan kamu ingin berkunjung ke rumahnya. Itu pentingnya ketika kalian menulis surat di bagian isi. Oke, langsung saja. Nah, ini dari ilustrasi tersebut kita coba tulis bersama ya. Hal pertama yang ditulis adalah, betul sekali, tempat dan tanggal penulisan surat. Misalnya di sini Mojokerto 1 Maret 2021. Selanjutnya menulis alamat surat tujuannya, yaitu untuk sahabatku Dani di Denpasar. Oke, maaf, Dani harusnya di atas ini ya. Dani ditulis di atas, untuk sahabatku Dani di Denpasar. Oke, Dani seharusnya tertulis di sini. Kita perbaiki bersama terlebih dahulu ya. Untuk sahabatku Dani di Denpasar. Oke, posisinya adalah Dani di atas ini ya. Untuk sahabatku Dani di Denpasar. Oke, kita lanjutkan kembali. Setelah menulis alamat surat, kita tulis bagian salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya bagian pembuka. Hai Dan, bagaimana kabarmu sekarang? Aku dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kamu di sana juga dalam keadaan sehat. Di sini isinya adalah menanyakan kabar, bagian pembuka ya, menanyakan kabar, menanyakan hal-hal ringan. Kemudian setelah selesai pembuka, kita langsung masuk ke paragraf isi yang bertujuan sesuai dengan ilustrasi tadi ya, yaitu keinginan untuk berkunjung ya. Dan bulan depan rencananya aku akan ikut ayah ke Denpasar untuk perkunjungan kerja. Kurang lebih kami akan di sana selama seminggu. Kalau kamu tidak sibuk, bisakah di sela-sela waktu tersebut aku berkunjung ke rumahmu? Jadi masih menanyakan apakah bisa atau tidak. Jadi nanti ketika ayah kunjungan kerja, aku berkunjung dan bermain di rumahmu. Kamu ajak aku jalan-jalan berkeliling di kota Denpasar ya. Nah, jadi di sini ada maksud untuk mengunjungi temannya. Di sini bagian sesuai bagian tujuannya ya, masuk di bagian isi, di paragraf isi. Kemudian kalau sudah menyampaikan maksud, ditutup suratnya, itu sudah dulu ya, dan tolong segera balas suratku, semoga kita bisa segera bertemu, amin. Kemudian salam penutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian terakhir jangan lupa ditulis nama dan nama terang dan tanda tangan ya. Di sini belum ada tanda tangannya, bisa kalian tambahkan dengan tanda tangan kalian. Di sini berarti sahabatmu Rizky. Oke ya, kurang lebih ya, ini ya contoh dari menulis surat pribadi. Jadi tadi yang perlu kalian perhatikan, hal pertama ketika kalian menulis surat pribadi harus sesuai dengan unsurnya. Kemudian ada dua hal yang perlu kalian perhatikan ketika sudah menulis, yaitu penerimanya siapa, kemudian tujuannya apa. Oke, jadi itu ya kurang lebih hal yang perlu kalian perhatikan ketika menulis surat pribadi. Oke, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, Bapak mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.